melihat, mendengar, fokus, selesai. Tepuk mau belajar. Bila aku mau belajar, maka aku harus siap. Ya. Tepuk ciko poku. Ciko ciko. Poku poku. Ciko poku, ciko poku, cikalaka pie pie, cikalaka pie pie. Tepuk apa lagi ya? Tepuk sambal. Ulek ulek. Ulek ulek. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Selesai. Oke. Terima kasih. Oke, Kakak Ihsan, Kakak Zahi, kameranya ya. Ustazah akan mulai menilai. Yang kameranya on, ketika belajar ada nilai plusnya ya. Kalau kameranya mati, berarti kalau di kelas itu tasnya ada, tapi anaknya jalan-jalan kemana-mana. Ya, kalau misalnya ada di sini menyimak, lihat Ustazah, berarti ada si kakaknya di situ. Boleh kok kalau misalnya teman-teman haus, boleh sambil minum. Boleh misalnya kalau lapar, boleh sambil makan, boleh. Tapi ketika Ustazah tanya, anak-anak bisa menjawab. Misalnya ketika lagi makan, habis itu ditanya. Berarti makannya harus berhenti dulu, harus menjawab dulu. Tapi usahakan sih ketika sedang menyimak, tidak sambil baring, tidak sambil makan gitu kan, khawatirnya tidak fokus, begitu dipanggil namanya lagi makan di sini jadi keselak, nanti kesedek kan, nah gitu ya. Oke, untuk pembelajaran PPKN teman-teman bisa lihat di setnya Ustazah. Ustazah akan berbagi dulu. Kita akan masuk ke subtema 3, hidup rukun di tempat bermain dan masyarakat. Kemarin yang pertama kita belajar hidup rukun di rumah dengan anggota keluarga. Terus yang kedua, pekan kedua kita belajar tentang hidup rukun di sekolah. Sekarang kita belajar tentang hidup rukun bermain dan di masyarakat. Nah, kita akan menyanyi lagunya, lagu hidup rukun. Ini lagu iramanya One Direction. Ini lagunya itu lagu bahasa Inggris ya, tapi Ustazah ambil nadanya aja, biar nanti teman-teman lebih mudah. Ini lagunya seperti ini ya. Contoh hidup rukun di masyarakat, menjenguk tetangga yang sedang sakit, saling menyayangi dan menghormati, tidak menghina sesama tetangga. Oh, hidup rukun di masyarakat. Satu-satu baris ya, Ustazah satu baris, nanti teman-teman boleh nyanyi. Tapi mic-nya dimatikan ya, biar tidak gaduh terdengarnya ya. Contoh hidup rukun di masyarakat. 1, 2, 3. Contoh hidup rukun di masyarakat. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Saling menyayangi dan menghormati. Tidak menghina sesama tetangga. Oh, hidup rukun di masyarakat. Nah, contoh hidup rukun di masyarakat apa saja? 1, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Jadi, kalau tetangganya sedang sakit, biasanya ayah bunda, kakak mau ikut enggak? Mau jenguk tetangga sebelah, ini katanya lagi sakit. Nah, jadi hidup rukun itu 1, menjenguk tetangga yang sakit. Terus saling menghormati, terus saling menyayangi sama tetangga gitu. Kalau misalnya tetangganya lagi membutuhkan bantuan, terus kita bisa membantu, dibantu, terus dihormatin, nggak boleh menghina-hina tetangga. Tidak menghina sesama tetangga, misalnya. Mikrofon X nah. Apa sayang? Lalu hidup rukun di masyarakat itu tidak menghina tetangganya. Tetangganya itu mah miskin, nggak punya uang, nah nggak boleh kayak gitu, ya. Tuh selanjutnya, Kalau lalu tetangganya sombong gimana? apa sayang? Kalau tetangganya sombong gimana? Kalau tetangga kita sombong, kita juga nggak boleh sombong, nggak boleh membalas, terus kita juga nggak boleh menghina. Kita diam saja, ya.
Nah, ya, karena kan kalau sombong itu nggak baik, perbuatan nggak baik. Lalu sekarang ada akibatnya juga kalau kita tidak menjaga hidup rukun di masyarakat. Apa sih kalau, nah kayak misalnya tadi kata Kakak Zulfa, kalau tetangganya sombong gimana? Nanti tetangganya itu tidak ada yang mau bertetangga lagi karena sombong nggak enak gitu ya. Nah, nanti satu, banyak terjadi kejahatan. Kalau tidak rukun itu banyak terjadi kejahatan. Yang kedua, tidak memiliki banyak saudara. Teman-teman, tetangga kita itu adalah saudara kita yang paling dekat. Kenapa saudara paling dekat? Gini, misalnya kita punya saudara nih, punya bibi, paman, tapi jauh, misalnya di Jawa, terus kita di Bontang. Nah, ketika kita sakit, yang paling pertama yang menolong adalah tetangga kita yang dekat kita. Misalnya tuh ada yang sakit tetangga, wah yang dekat itu yang membantu misalnya, Bapak mau diantar ke rumah sakit atau misalnya ada yang mau dibantu apa, biasanya tetangga kita yang paling dekat dengan kita. Kalau saudara kita yang masih jauh, misalnya di Jawa belum ke sini, belum naik pesawat, habis itu belum nanti perjalanannya. Tetapi kalau misalnya kita sakit, biasanya tetangga kita yang, jadi sama tetangga itu harus saling menghormati, harus saling menyayangi. Nanti kalau kita lagi kesusahan, Oh, biasanya tetangga kita yang akan ini gua jadi membantu. omelin sama nenek. Ya, Kakak Zahi minta tolong dimatikan. Nah, terima kasih. Nah, yang ketiga hidupnya jadi kacau, berantakan, gak ada teman, gak punya teman, gak punya apa tetangga yang baik misalnya gitu kan. Itu akibat tidak rukun. Nah, selanjutnya yuk kita baca cerita di bawah ini. Nah, di hari Sabtu, warga lingkungan perumahan Hamzah sedang bergotong royong. Bapak-bapak dan para pemuda bersama-sama membersihkan got. Ustazah, Ya, Kak. Sebentar ya, jangan dipotong Put, dulu ya. Saja lagi baca dulu ya. Nanti setelah ini baru nanti bisa bertanya ya. Oke, Ustazah izin lanjut. Nah, mereka masing-masing memiliki tugas masing-masing. Ibu-ibu tugasnya menyiapkan makanan dan minuman. Lalu anak-anak perempuan dan laki-laki tugasnya membantu menyiapkan makanan. Semua tampak bahagia. Jadi ketika kerja bakti biasanya di setiap RT itu biasanya suka ada kerja bakti. Biasanya dilakukan di hari libur, hari Minggu. Semuanya bekerja bakti. Nah, setelah kita tadi membaca itu, kita akan masuk ke modul di halaman 29. Boleh dibuka halaman 29. Nah, di halaman Ustazah, 29. Iya, Kakak. Kita sekarang dekat-dekatan. apanya? Ini Sekarang. lagi virus corona, ya kan? Bener-bener bener. Nah, Ustazah, sekarang itu halaman berapa? halaman 29. Oke, Ustazah mau menjawab pertanyaan Kakak Kufan dulu ya. Aku kan masih Ya, saya akan menjawab pertanyaan Kakak Kofan. Ini ketika belum ada corona itu seperti itu, berdekat-dekatan, habis itu saling menolong, saling berkunjung ke rumah tetangga ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya sudah ada corona seperti ini? Tetap bisa silaturahmi dengan cara kan biasanya itu kita punya nomor HP-nya ya, nomor HP tetangga-tetangga kita biasanya ada nomor HP-nya atau apa misalnya contoh ya sekarang misalnya tetangga depan kita tuh sedang isolasi itu isolasi mandiri itu sedang tidak boleh keluar rumah, harus di rumah saja. Nah, kita biasanya dapat informasi tuh di apa namanya tuh di grup RT-nya atau misalnya kalau belum grup RT-nya kita telepon. Misalnya ke tetangga kita punya nomor teleponnya terus ditelepon misalnya. Ibu, kok saya lihat nggak keluar rumah, gimana kabarnya sehat? Misalnya gitu. Nanti kata ibunya, iya ini sedang isolasi mandiri. Nah, biasanya kita bisa ngirim makanan, dicantolin di rumahnya, depan gerbangnya dicantolin, misalnya ngirim makanan sesama tetangga itu karena tetangganya nggak bisa keluar, nggak bisa beli makanan. Nah, kita bantu seperti itu ya. Jadi saling menyayangi, saling menghormati. Contohnya seperti itu. Untuk tetangga yang sekarang ya Kakak Kofan, karena kan pandemi nggak boleh bersama-sama. Jadi untuk beberapa seperti kerja bakti seperti itu belum bisa terlaksana untuk
pandemi ini. Oke, kita masuk ke halaman 29. Di halaman 29 itu ada cerita yang tadi Ustazah baca tentang hidup rukun di masyarakat, gotong royong. Contohnya hidup rukun di masyarakat apa saja? Kerja bakti, membersihkan masjid bersama-sama, membersihkan jalanan bersama-sama, itu biasanya bersama-sama hidup rukun ya. Nah, pertanyaan nomor 1. Ya, Kakak Opan sambil tiduran. Ya. Nah, di bawahnya itu ada lagu. Jadi nyanyinya itu ada 2 ya. Yang kemarin hidup rukun di rumah, contoh-contoh hidup rukun di rumah, sama ini hidup rukun di masyarakat. Nah, di sini ada, apa yang sedang dilakukan warga perumahan Udin? Perumahan Hamzah. Apa yang sedang dilakukan warga perumahan Hamzah? Itu Udinnya dicoret ya. Dicoret ya jadi Hamzah. Belum digantiin ya. Apa yang sedang dilakukan warga di perumahan Hamzah? Boleh dijawab oleh Kakak Calia. Boleh Kakak Calia, boleh. Ya Ustazah. Ya. Halaman berapa Ustazah? 29. 29. Halaman 29 Kakak. Apa yang sedang dilakukan warga di perumahan Hamzah? Ini bukan Udin ya, boleh dicoret ya Hamzah. Diperbaiki ya. Hamzah sedang bergotong royong. Ya, jawabannya bergotong royong. Nah, boleh ditulis ya. Kakak semuanya ya. Ustazah, kok itu dikasih minuman sih Ustazah? Apa sayang? Iya, ini kan habis gotong royong, habis itu bekerja. Ini tuh ibu-ibu sudah menyiapkan makanan dan minuman. Jadi ini dibagi makanan sama minuman. Ini kegiatannya sebelum corona ya. Ini kegiatannya sebelum corona ya. Menulisnya di mana Ustazah? Di sampingnya, di samping tanda tanyanya itu, di sampingnya kan ada yang kosong tuh, ditulis bergotong royong. Boleh Kakak? Ditulis ya. Ya, Kakak Isan. Kakak Kofan, mana kameranya? Kak Zahi, Kakak Hana, mana kameranya? Halaman 29. Nah, kayak gitu ya. Nah, cantik begitu. Bergotong royong. Di mana? Oh, ada. Di sini Kakak nih, ini kan nomor 1 nih. Nih, di sini ditulis paling ujung di sini tulis bergotong royong. Bisa nggak menulis bergotong royong? Di mana Ustazah? Harus saja cari pensil ya. Ini lagi di sini nggak ada pensil. Sebentar. Saja kameranya ke sini dulu. Oke. Nah, di sini Kak nih. Apa yang sedang dilakukan warga perumahan Udin? Ini dicoret Udinnya, bukan Udin tapi Hamzah. Di sini tulisnya bergotong royong. Bergotong royong tuh ini nah, nih, bergotong royong nulisnya ini. Nih. Hamzah sedang bergotong royong. Nah, tulisan bergotong royong ini pindahin ke sini, bergotong royong. Ya. Udinnya coret. Iya, Udinnya dicoret, diganti sama Hamzah ya. Nih, Hamzah. Hamzah bergotong royong. Nah, tanda tanya, jawabannya bergotong royong. Tulisan bergotong royongnya ini nah. Bergotong royong. Bergotong royong saja kah? Iya. Sudah? Sudah. Sekarang nomor 2. Siapa saja yang ikut serta membersihkan got? Siapa saja yang ikut serta? Kakak Hana belum nomor 1. Oh iya, boleh ditunggu. Lah, got itu apa? Got itu tuh parit. Kalau kita namanya parit. Parit itu selokan. Nah, yang suka ada di depan rumah itu kan suka ada parit. Ya, Kakak. Ya.
Ini siapa saya yang ikut serta membersihkan got itu? Aku udah tahu namanya. Siapa saja? Ada di dalam cerita. Oke, boleh dijawab sama kakak Kofan deh. Apa kakak Kofan? Ustazah tulis di sini nyata. Di sini sayang kakak. Kakak, ya. Di sini kakak. Yang belakang, ya benar ya. Di situ ya. Yang di sini tulisnya ya. Bergotong royong. Siapa saja yang ikut serta membersihkan got? Kakak Kofan tahu jawabannya? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Bapak Terus? dan para pemuda. Iya, benar Bapak-bapak dan para pemuda. Kakak, ini nah jawabannya kakak di sini ya, Kakak Ihsan dan teman-teman di sini nih. Bapak-bapak dan para pemuda bersama membersihkan got. Jadi jawabannya bapak-bapak dan para pemuda. Sudah ada yang ketinggalan, usah aja tunggu kalau yang ketinggalan. Iya, Kakak Hana nomor 1 yang ini, bergotong royong jawabannya. Nomor 2 sampingnya ini, bapak-bapak dan para pemuda. Kakak Zidan sudah ketemu, ini jawabannya Kakak Zidan, bapak-bapak dan para pemuda nomor 2. Kakak Gibran sudah ketemu. Kakak. Sudah ada. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya lagi libur hari Sabtu, Minggu, berlatih menulis, berlatih berhitung. Sudah. Nomor 3, kapan kegiatan tersebut dilakukan? Kakak Naura belum? Oke, ditunggu. Iya. Ustazah, aku belum. Iya, oke. Ustazah tunggu. Ini ya jawabannya di sini ya, Bapak-bapak dan para pemuda. Soalnya Ustazah lagi ada di lab, jadi nggak bawa pensil. Pensilnya ada di kelas tuh. Ustazah lagi di sini, nah teman-teman. Ustazah sudah selesai. Ini nih, kenapa Ustazah bisa manggil Kakak Zahi, Kakak Raisa, nggak ada kameranya, Kakak Kofan, karena Ustazah lihat di sini. Nih ada yang lagi tiduran, ada yang lagi menyimak. Dilakukan. Kakak Kofan dibuka dong kameranya, Kakak Raisa, Kakak Hana. Ya. Yang kelihatan, Kakak Zahi. Yo, dibuka kameranya, nggak usah malu-malu. Kakak Naura, dibuka tuh, Kakak Isan tuh udah dibuka, udah keren. Dibuka, yang dibuka keren. Ayo Kakak Kofan dibuka, Kakak Kofan. Oke, nomor 3, kapan kegiatan tersebut dilakukan? Kapan ya dilakukannya? Hari Sabtu. Ya, benar, ini dia paling atas jawabannya. Di hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Ini jawabannya nih, Sabtu pagi. Banyaknya kertasnya hapus, Bang. Iya, Kakak Zidan, iya. Nomor 3, kapan kegiatan tersebut dilakukan? Nih, di atasnya ada jawabannya, Sabtu pagi. Sabtu pagi. Sudah. Kakak siapa yang belum? Belum. Oh iya, ditunggu. Sabar. Abi, Ustazah. Ya. Bagaimana suasana kegiatan pagi itu apa? Nomor 4 belum ya, kita tunggu temannya. Oke, nomor 3 Sabtu pagi. Sudah, Kakak Auzai sudah ketemu ini di atas nih, Sabtu pagi. Ustazah. Iya. Sudah selesai. Ustazah, bagaimana suasana kegiatan di pagi itu yang Nanti. Belum ke nomor 4 belum. Kita tunggu temannya yang lain ya. Sabar. Kalau yang sabar itu disayang Allah. Jadi siapa yang mau disayang Allah, bersabar ya. Oke, Ustazah lihat di sini, dipantau dulu di sini.
Saya lihat di sini ya, Kakak Zahidi buka, Kakak Kofan buka ya, nih biar kelihatan kameranya nih. Kakak siapa lagi? Itu Kakak Hana lagi nulis. Oke, selanjutnya lanjut boleh, lanjut. Iya. Oke, nomor 4. Bagaimana suasana kegiatan di pagi hari? Suasana kegiatan di pagi harinya apa? Gimana ya suasana di pagi hari? Suasana tampak bahagia. Iya, benar. Suasananya itu semua tampak bahagia. Jawabannya ini. Nah, semua tampak bahagia. Senang gitu. Kerja bakti itu senang. Apa? Semua tampak bahagia. Tampak itu tuh artinya tuh Bagaimana terlihat. suasana kegiatan di pagi itu? Gimana? Apa? Ya, semua tampak bahagia. Tampak itu artinya terlihat. Terlihat bahagia gitu. Yang nomor 4. Apa? Ya, nomor 4 jawabannya ini. Semua tampak bahagia. Tampak, apa sih usahanya tampak? Tampak itu artinya terlihat. Jadi terlihat bahagia seperti hari ini. Saja lihat mukanya senyum-senyum itu tampak bahagia. Meskipun belajarnya online kayak gini tapi tampak bahagia, berarti bersabar ya. Insya Allah sabar. Kakak Zurfa semangat. Kakak Kofan semangat. Kakak Hafiz semangat. Kakak Wildan, Masya Allah semangat. Sampai peci-pecinya miring. Kakak Gibran juga, Kakak Zidan, Kakak Vira, Kak Abizar. Oke, lanjut ya. Mengapa setiap anggota yang membantu memiliki tugas masing-masing? Nah, kenapa ya? Misalnya kayak tadi ibu-ibu menyiapkan makanan, minuman. Kenapa ya? Mengapa? Ke toilet. Oh iya, boleh Kakak, boleh. Mengapa setiap anggota yang membantu memiliki tugas masing-masing? Kenapa ya? Karena, tulisannya tulis karena. Selesai. Karena selesai? Karena cepat selesai. iya, benar. Karena cepat selesai. Kalau dibagi-bagi tugas itu cepat selesai. Karena cepat selesai. Pekerjaan jadi mudah. Ya, pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan jadi mudah. Siapa lagi? Jawabannya boleh ya, bermacam-macam ya. Jawabannya. Nomor 5 jawabannya di sini. Kalau tidak cukup di bawah sini boleh. Izin ke kamar. Karena, ya boleh. Karena pekerjaan di sini. Di sini nggak ada tulisannya, nggak ada. Di sini kita menulis sendiri. Karena pekerjaan cepat selesai. Belum. Kakak Rezi, bisa? Ustazah, Kakak Laura belum. Oh iya. Pekerjaan cepat selesai. Iya, karena pekerjaan cepat selesai. Karena dibagi-bagi tugas. Kayak ada yang subtema 2 sudah dikerjain belum ya sama kakak-kakak ya? Nomor 5, Ustazah. Apa? Apa kakak? Nomor 5, karena pekerjaan cepat selesai. Ustazah, boleh tulis cepat selesainya, Kak? Boleh. Tapi pakai karena ya. Nomor 5. Kakak, kalau misalnya pertanyaannya mengapa dijawabnya harus ada karena pekerjaan cepat selesai atau karena cepat selesai, boleh kayak gitu ya. Ya, karena cepat selesai boleh. Karena teman-teman takutnya kalau panjang masih belum bisa menulis panjang. Ini Ustazah boleh tanya, teman-teman sudah bisa dikte? Apa itu, Ustazah? Dikte itu misalnya contoh sama misalnya Ustazah bilang misalnya belajar, lalu dikte belajar tanpa melihat tulisan. Jadi itu namanya dikte. Sudah bisa? Itu Kak, makanya. Iya, jadi nggak lihat catatan, langsung menulis sendiri namanya dikte. Enggak. Nomor 5, karena cepat selesai.
Rupanya. Udah boleh tutup buku, Kak. Masih dibuka Kakak Naura. Karena nanti sebentar lagi kita mau ulangan. Sudahkah teman-teman semua? Oke. Kalau sudah halaman 31. Sudah. Halaman 31. Ustazah, aku belum. Oh, ditungguin Kakak Kofan. Ustazah. Halaman 31. Kita mau menyanyi sambil nunggu temannya yang menulis, kita mau menyanyi ya. Ayo kawan, ayo kawan. Ayo, lagunya gimana? Ayo kawan, berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi, bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi. Tepuk tangan kita semua bergembira. Begitu lagunya ya. Wah, Kakak Wildan tuh udah semangat tuh gini-gini. Nah, segan itu apa? Apa Kakak? Jangan segan bersama. Jadi segan itu jangan malu-malu gitu, jangan segan. Nggak boleh malu-malu, terus nggak boleh nggak enakan. Nah, segan itu ya. Sudah Kakak? Sudah semuanya? Kalau sudah semuanya kita mau lanjut ke halaman yang lain. Udah Kakak Isan? Ya Allah, Kakak Isan hebat. Maaf ya Kakak Isan ya tadi ya. Karena iya Kakak Isan chat-chat terus tadi, tapi nggak apa-apa. Sekarang sudah dimatikan ya. Oh, mungkin lagi belajar mau ngechat, baru tahu cara chatnya gitu ya. Tapi sekarang sudah enggak ya, udah hebat ya. Oke, lanjut. Mau nyanyi lagi sekali lagi atau mau lanjut? Oh, nyanyi. Nyanyi ya. Nyanyi ya. Halaman 31 nyanyi dulu. Takutnya ngantuk. Kakak Ezi, ayo semangat, jangan ngantuk ya. Ayo. Oke, siap. Bareng-bareng nyanyi tapi dimatikan mic-nya ya, biar enggak terdengarnya tuh kayak berisik. Kakak Hafiz semangat. Pokoknya yang enggak semangat usah aja panggil-panggil namanya ya, Kakak Hafiz. Coba lagi tuh Kakak Abizar ya. Semangat Kakak Hafiz. Ayo kita nyanyi. Boleh dong dengar suaranya, boleh? Boleh deh dibuka suaranya. Dengar suaranya. Oke, nyanyi ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi, bergembira. Tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi kita tepuk bergembira. Oke, selanjutnya teman-teman boleh dibuka halaman 18. Ya, 18. Oke, halaman 18. Ustazah mau menjelaskan dulu ya tentang aturan. Yang minggu kedua itu kan nggak ada video call ya. Sekarang Ustazah mau menjelaskan. Oke, minta di mute dulu ya. Ini ngapain ya di halaman 12? Bentar dulu ya. Oke, sekarang Ustazah yang akan bercerita ya. Halaman 18 di sini ada kini ku tahu yang ada warna kuningnya. Yang ada warna kuningnya yang ini. Nih. Yang ini ya. Oke. Aturan adalah sesuatu yang telah disepakati dalam sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kuning. Yang bawah yang kuning Kakak yang ini nah ya. Nih. Nomor 1 yang ini yang paling ini bawah yang kuning
Itu ada aturan. Aturan adalah sesuatu yang telah disepakati dalam sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang bawahnya adalah tata tertib. Tata tertib adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk menumbuhkan sikap disiplin. Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama aturan, yang kedua tata tertib. Tata tertib itu sesuatu yang dilaksanakan untuk menumbuhkan disiplin. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang aturan. Aturan itu sesuatu yang harus disepakati dalam sekelompok untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kita bikin aturan ya. Ini namanya aturan nih. Ustazah kasih contoh ya. Aturan. Izin ke toilet. Ya, boleh. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat aturan. Aturan itu apa sih, Ustazah? Aturan itu sesuatu yang disepakati. Yang disepakati oleh sekelompok. Ini kelompok ya, kelompok itu kelas. Kelas 2 Usman. Kelas 2 Usman semuanya kita akan membuat aturan. 1. Kita membuat aturan ya. Ya. Nah, di sini mencapai suatu tujuan. 1. Teman-teman, 1. Aturannya ketika kita sedang Ustazah menjelaskan, teman-teman harus mematikan mic-nya. Nah, itu namanya aturan ya. Sepakat? Sepakat? Iya. Ya. Yang kedua, aturan yang kedua. Aturan nih. Jadi bedanya aturan sama tata tertib apa sih? Nah, yang kedua aturan. Kalau misalnya sedang video call, kameranya harus nyala. Sepakat? Iya, tapi kan udah nyala itu saja. Ada teman kita yang masih mati kameranya. Kita sepakatin ya aturannya ya. Jadi aturan kalau Zoom itu 1, kalau Ustazah lagi bercerita atau lagi menjelaskan teman-teman mati mic-nya. Itu sepakat ya, kesepakatan ya. Kedua, ketika kita lagi Zoom gini, semua kamera nyala. Sepakat? Sepakat. Satu saja. Ya, berarti Kakak Kovan sama Kakak Zahid dibuka kameranya ya. Sepakat. Lalu aturan yang ketiga, teman-teman ada ide? Kita bikin aturan, ada ide? Ada masukan? Punya. Nggak boleh tidur. Oh iya, kata Hana katanya kalau lagi video call Zoom nggak boleh sambil tiduran. Sepakat ya? Kita bikin aturan ya. Nggak boleh makan sampai tidur. Minum boleh ya? Ustazah Hafiz punya ide. Ya, boleh Kakak Hafiz punya ide apa untuk kita buat aturan? Kalau Ustazah lagi menjelaskan tidak boleh chat. Oh iya, boleh. Kalau Ustazah lagi menjelaskan tidak boleh chat. Nanti kalau selesai menjelaskan baru boleh chat, bertanya. Gitu ya. Oke, 4 aja aturannya. Jadi gitu, aturan adalah sesuatu yang disepakati oleh sekelompok. Ini kelompok nih, kelompok kelas 2 Usman nih ya. Mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Belajarnya jadi aman, jadi nyaman gitu ya. Lalu ada tata tertib. Apa sih tata tertib itu? Tata tertib itu aturan atau sesuatu yang menumbuhkan sikap disiplin. Contoh tata tertibnya itu masuk ke ini video call ini Zoom meetingnya itu 5 menit sebelum dimulai harus sudah pada datang. Itu namanya tata tertib ya. Jadi harus disiplin. Gitu ya. Jadi 5 menit sebelum masuk Zoom itu namanya tata tertib ya. Terus datang sekolah tepat waktu. Kalau misalnya enggak pandemi, masuk ke sekolah tepat waktu. Nah, itu juga tata tertib. Apalagi memakai seragam. Kalau ke sekolah itu namanya tata tertib. Gitu ya. Jadi sudah bisa membedakan. Ya, membawa barang-barang sekolah, tata tertib ya. Misalnya kayak bawa buku, bawa pensil, itu namanya tata tertib. Jadi akhirnya akan disiplin. Bangun tidur, sholat subuh, itu namanya tata tertib. Ya, nah sekarang Ustazah mau tanya siapa yang tadi sholat subuh angkat tangan? Masya Allah, Allahu Akbar. Angkat tangan yang sholat subuh. Siapa yang sholat subuhnya jam 5? Jam 5 lebih 10? Morning. Kak, siapa yang sholat subuhnya jam 6?
Angkat tangan. Jam 6 Ustazah baru bangun sholat subuh. Masya Allah, berarti pagi-pagi. sholat subuhnya 5:30. Oh, 5:30. Masya Allah, udah jujur, udah hebat. 5:30 katanya Kakak Hafiz. Yang lain, ada yang jam 6 atau 5:30 juga. Ya Kakak. Iya Kakak Kofan. 6 juga, Ustazah. 5:30 juga, Insya Allah. Nanti agak lebih pagi sedikit ya, tapi nggak apa-apa, sudah hebat, sudah jujur. Siapa yang sholat duhanya jam 7? Jam 7? Hafiz. Hafiz. Yang lain? Siapa yang sholat duhanya jam 9? Kata Saya langsung 8:30. 8:30 Kakak Calia, hebat, udah jujur. Ada lagi yang jam 9, Kakak Rezi juga angkat tangan jam 9. Ada yang tidak sholat duha, angkat tangannya. Ustazah hari ini anak nggak sholat duha, angkat tangannya. Belum. Belum, oh Kakak Hana belum. Nggak apa-apa, udah jujur, udah hebat. Belum Ustazah, nggak malu-malu. Kakak Raisa belum. Anak Oke, juga. berarti besok harus lebih baik dari hari ini. Berarti besok harus kalau bisa pagi sudah sholat duha. Misalnya mau Al-Quran kan ada tuh video call-nya sampai 8:30 kan. Sebelum Al-Quran jam 9 ada setengah jam mau sholat duha dulu. Boleh ya? Ya. Nanti Kalau kalau itu kebagian lampunya mati gimana, Ustazah? apa sayang? Apa sayang? Kalau kita bangun kepagian cuma belum bangun, itu kita ngapain, Ustazah? Jam berapa bangun jam berapa Kakak Zurfa? Kalau pagi? Bangun pagi udah sholat subuh? Bisa berolahraga di depan rumah. Ustazah habis sholat boleh sholat duha kah? Sholat duha kalau misalnya masih jam Belajar. 5:30 ya boleh jam 7 kayak Kakak Hafiz sebelum belajar jam 7 sholat duha dulu boleh. Karena belajarnya kan jam 7:30 ya. Itu ya, jadi sudah bisa membedakan aturan dan tata tertib. Tata tertib itu sesuatu yang nantinya akan disiplin, bangun pagi, tata tertib, terus berangkat tepat waktu. Kebiasaan. Ya, Kalau aturan itu yang harus disepakati. Misalnya di rumah, aturannya di rumah. Misalnya kata Bunda sama Ayah, jam 8 malam itu sudah selesai. Nggak boleh nonton TV lagi. Itu namanya aturan. Harus tidur. Disepakati kata Bunda, Ayah sama Kakak. Oh sepakat ya Bunda, aku mau tidur jam 8. Nggak boleh sampai malam-malam. Itu namanya aturan. Iya Kakak? Ustazah. Ya. Suruh aku raisen. Ya. Boleh Kakak. Kak Kofan. Mau bertanya? Sekarang jam 11.23. Jam 11 lebih 23 jam ya. 11.23. Ya, sedikit lagi ya. Oke. Nah, terus kita sepakati aturan lagi. Tadi ada 4. Yang terakhir, yang mau bertanya, kita buat aturan nih. Yang mau bertanya boleh mengangkat tangan. Boleh seperti Kakak Kopan, mengangkat tangan, tapi yang simbolnya ya. Paling ujung, kalau di teman-teman itu paling ujung ada sebelah sini yang ada titik 3. Baru di situ tuh ada untuk klik angkat tangan. Ustazah, bukunya boleh ditutup kah? Boleh sayang, boleh ditutup. Boleh ditutup. Boleh ditutup. Ya, itu pelajaran hari ini. Jadi kita aturan, tata tertib. Lalu tadi contoh hidup rukun di masyarakat. Tadi menjenguk tetangga. Menghormati tetangga dan lain-lain. Ada yang ditanyakan? Tak ada. Nggak ada gitu, tak ada. Ini kayak suka nonton Upin Ipin kayaknya ya. Nanti bilang saja Cikgu. Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, ini kita sudah pukul 11 lebih 24. Berarti artinya kita setengah 12. Nanti kita akan belajar jam juga lah. Jam itu semester 2 nanti kita akan belajar jam. Cara membaca jam. Terus cara menghitung jam. Hafiz udah belajar jam. Oh, alhamdulillah sudah belajar ya. Oke, hebat. Kakak Zurfa ada yang ditanyakan? Mengangkat tangan, ada yang tanyakan? Enggak. Enggak. Dimatiin tangannya. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman?
Kayaknya Ustazah lihat sudah agak lelah ya, mau tidur siang. Siapa yang suka tidur siang? Angkat tangan. Enggak. Enggak suka tidur siang. Oh, Kakak Abizar, Kakak Arka, Kakak Calia, Kakak Gibran. Hafiz enggak suka tidur siang. Oh, kenapa Kakak Hafiz nggak suka tidur siang? Laura juga nggak suka tidur Nggak siang. suka. Terus biasanya kalau nggak tidur siang, teman-teman ngapain? Bermain? Nonton. Istirahat. Istirahat. Main-mainan yang ada di rumah. Nonton Mainan TV. yang ada di rumah, nonton TV, main sama adik. Tapi yang bagus itu teman-teman, tidur siang itu lebih bagus untuk istirahat Kakak Hafiz ya. Jangan main game banyak-banyak ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, siapa yang suka main game? Angkat tangan. Yang suka main game? Siapa yang suka main game? Wah, banyak yang suka main game. Main game boleh tidak sih teman-teman? Tidak. Boleh, tapi ada batas waktunya. Tidak. Iya Kakak Kopan. Iya. Iya Kakak Kopan, ada yang ditanyakan? Siapa yang bilang tidak boleh? Kalau Main game itu teman-teman, kalau misalnya main game sebentar atau game yang tentang permainan belajar itu boleh. Misalnya contoh, ibu kota Kalimantan Timur apa? Atau misalnya 13 tambah 5 berapa? Nah itu boleh misalnya kita main game tentang pelajaran. Kalau main game yang lain boleh tapi tidak lama ya. Misalnya cuma 10 menit udah selesai main gamenya ya. Kalau nggak main game. Nah, kalau nggak main game, bagusnya apa coba? Membaca buku. Siapa yang suka baca buku? Angkat tangan. Kakak Zurfa nggak baca buku? Yang suka baca buku? Oh iya. Siapa yang jadi kutu buku? Siapa yang di rumahnya banyak bukunya? Buku bacaannya angkat tangan. Wih, adanya Kakak Abizar itu tuh. Angkat tangan, berarti banyak bukunya ya. Ya, siapa lagi? Yuk, Kakak Kopan banyak. Kakak Aira banyak. Iya, Kakak Rezi banyak. Siapa lagi yang banyak bukunya di rumah? Ustazah juga banyak. Oh, alhamdulillah ternyata semuanya suka. Zidan. Oh, Zidan juga banyak. Kakak Gibran ada yang ditanyakan? Banyak buku di rumah. Banyak buku di rumah ya. Aisyah punya buku Nabi di rumah. Oh, Masya Allah. Iya, buku cerita Nabi ya. Oke, karena teman-teman sudah bisa semua, Insya Allah. Ada yang ditanyakan? Enggak ya, udah paham ya. Kakak Gibran tadi kayaknya bertanya. Ada yang ditanyakan Kakak Gibran? Enggak? Oh, kalau enggak berarti kita tutup ya. Enggak ada yang ditanyakan, benar ini. Kakak Kovan enggak ada yang ditanyakan? Kakak Naura? Ada. Nah, kalau tidak ada ditanyakan, nanti jangan lupa mengunjungi aplikasi Ustazah ya. Di site-nya Ustazah ada soal 10 aja untuk mengetes apakah teman-teman sudah paham atau belum. Ya. Oke. Itu aja mungkin kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh nanti japri Ustazah ya. Kerjakan Ustazah. Oh, Masya Allah, iya. Terima kasih Kakak Aisyah, Kakak Hafiz tadi udah beberapa ada yang ngerjakan. Oke, sikap berdoa. Kerjakan. Hatinya dikhusyukkan. Ya, Kakak Zahi, Kakak Kovan, kamera. Kamera. Nah, kan biar ganteng gitu ya. Nah, ganteng gitu hebat. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta. Amin ya rabbal alamin.